Selamat datang di channel OK2010 TV. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan saya sampaikan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah share, dan subscribe. Semoga channel ini bisa memberikan sedikit pemikiran-pemikiran baik untuk kita semua. Sekarang ini lagi ada 3 kasus yang lagi tren, yaitu kasus Hasto, ijazah palsu yang ditujukan kepada Jokowi, Bapak Presiden ke-7, dan pernyataan sikap Purnawirawan TNI. Ditakwali dari mana nih? Nah, kita coba dari ijazah palsu dulu. Ijazah palsu ini sudah berlangsung lama dari tahun 2019 ya, pokoknya ijazah palsu itu sudah lama dan bahkan sudah pernah disidangkan ya, dan itu sudah meredup, Nah, kemudian terjadilah peristiwa kriminalisasi katanya atau politisasi katanya terhadap Hasto, sehingga seorang presiden kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri, menyatakan dengan lantang, jika Hasto ditahan atau ditangkap, maka dia akan mendatangi KPK, mendatangi Kapolri. Tapi sampai detik ini, sidang Hasto sudah berlanjut beberapa kali. Ibu Megawati Soekarno Putri tak pernah kelihatan di mana batang hidungnya. Jadi apa yang terjadi dengan Ibu Megawati dan PDIP? Apa yang terjadi? Kenapa dia tidak menyambangi KPK? Dia tidak mendatangi Kapolri? Mungkin dia tersadar kali bahwa kalau dia datang, dia telah mengintervensi hukum itu sendiri. Ya, karena mereka sendiri telah menggiring opini bahwa kasus Hasto ini adalah politisasi, juga kriminalisasi kepada Hasto. Ya. Nah, berjalannya sidang Hasto dan banyaknya juga kesaksian-kesaksian masa lalu yang diputar kembali, sehingga yang terakhir itu adalah rekaman pernyataan bahwa ini perintah ibu. Ya, itulah potongan daripada rekaman itu. Sehingga ibu ini ditafsirkan siapa, ya? Banyak yang menafsirkan bahwa itu adalah ibu ketum. Tapi dari pihak PDIP sendiri, ibu yang dimaksud di sana bukan dia. Terus ibu siapa lagi? Karena siapa yang berperkara di situ? Yang berperkara itu adalah sebenarnya murni PDIP. Karena yang terjadi, yang kabur itu, yang PAW itu adalah dari PDIP, ya. Jadi dari PDIP, dan yang ditahan juga orangnya PDIP. Sehingga sekarang Harun Masiku yang orang PDIP yang kabur itu, ya. Kenapa bisa dia kabur? Kenapa bisa ini? Kenapa bisa itu? Ya. Jadi kasus ini terus tersorot karena tingginya animo masyarakat untuk mengikuti perkembangan kasus ini, sehingga akan sulit rasanya dalam tanda petik sedikit digoyang itu kasus, ya kan? Karena semua menonton. Nah, timbullah, kalau saya menduga, diangkatlah kembali ijazah palsu, ya. Heboh lah ini ijazah palsu. Nah, perhatian masyarakat tertujulah sekarang ke ijazah palsu, ya. Nah, kalau dulu memang Bapak Jokowi membiarkan orang-orang yang menghina dia, merendahkan dia saat dia menjadi presiden, ya, banyak hal yang dia jaga. Kenapa dia tidak melaporkan? Bukannya tidak mau, saya rasa dia tidak melaporkan karena apa? Nanti akan dia dituduh seorang presiden telah memenjarakan, telah mempidanakan rakyatnya sendiri, salah lagi, ya. Atau kalau
Bapak Jokowi melaporkan saat dia menjadi presiden, akan dinyatakan Bapak Jokowi menggunakan kekuasaannya. Padahal persidangan itu bisa jujur, tapi tetap akan dinilai persidangan itu tidak jujur karena siapa yang melaporkan? Karena seorang presiden. Ya. Nah, sekarang Bapak Jokowi, saya yakin juga sebenarnya Bapak Jokowi tidak ingin melaporkan ini. Tapi terakhir, karena ini sudah menjadi sangat keterlaluan. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai Roy Suryo dan gengnya mendatangi UGM mempertanyakan ijazahnya Jokowi. Padahal apa urusannya? Siapa mereka? Gitu loh. Begitu amat sangat ya mencari ya dan mempersoalkan tentang ijazahnya beliau ini. Dan yang terakhir sampai mendatangi ke rumahnya Bapak Jokowi. Ini kan penghinaan. Ini penghinaan. Orang lain yang menyatakan palsu, mereka ikut-ikutan dan menagih ke rumah Bapak Jokowi. Mana ijazah aslimu, Pak? Itu kan namanya penghinaan. Ya, di sini saya rasa orang-orang di sekitar Jokowi, ya, perlu juga Jokowi menjaga apa? Menjaga dukungan masyarakat ini kepada dia. Ya, jadi kalau Bapak Jokowi tidak melaporkan ini, dia takut para pendukungnya juga, udahlah, percuma kita bela Bapak Jokowi, dia sendiri tidak peduli dengan kasusnya, kan seperti itu. Jadi saya melihat Bapak Jokowi merasa perlu menjaga ini semua. Akhirnya dia pun melaporkan. Dia pun melaporkan ke Polda Metro Jaya. Dan ada 5 orang yang dia laporkan. Para aktor-aktor utama itu. Ya, RS, ya, 1 ES, 1 lagi T, dan 1 lagi K. K itu siapa? Oke lah, cari sendiri ya. Kalau yang 4 sudah pastilah itu. RS, ES, dan T. Ya, itu yang 4 sudah jelas ini. K, siapa K? Ayo. Nah, 5 orang yang dia laporkan. Itu mungkin masih bertambah nantinya. Ya. Dan menurut saya laporan ini bukan sembarang laporan. Pasti sudah ada buktinya. Ya. Karena kalau nanti laporan itu sembarang laporan dan dimentahkan begitu saja, ini juga menambah malu bagi beliau juga. Ya, nah kemudian timbul lagi kasus yang baru, ya, karena sudah tahu Bapak Jokowi akan melaporkan, keluarlah senjata selanjutnya, yaitu pernyataan TNI Purnawirawan itu. Mereka mengeluarkan 8 pernyataan, 1 sampai 7 saya rasa hanyalah sebuah kamuflase. Inti pernyataan itu adalah ada di angka 8. Ya. Dan di angka 8 itu juga mereka mempertanyakan, meminta supaya Gibran diturunkan atas dasar apa? Putusan MK ya 90. Padahal tidak bisa lagi masalah putusan MK itu dipersoalkan. Itu sudah clear dan tidak ada alasan. Makanya saya bilang pernyataan para purnawirawan ini adalah pernyataan yang dibuat-buat. Mereka bukan mengandalkan pernyataan itu, tapi mereka mengandalkan dirinya sebagai purnawirawan TNI Jenderal. Kita pasti didengar, kan seperti itu. Apalagi mereka menggaungkan salah satu pendatangan itu adalah Bapak Tri Sutrisno, mantan wakil presidennya Soeharto. Ya, jadi pernyataan ini sebenarnya tidak perlu dianggap serius. Yang menjadi dianggap serius adalah mereka yang para purnawirawan ini adalah TNI. Ya, jadi yang dipandang bukan pernyataannya, yang dipandang siapa yang membuat pernyataan itu, ya kan? Nah, inilah kembali senjata untuk apa? Untuk menekan Bapak Jokowi, Sekarang apa hubungannya dengan sidang Hasto? Ya, apa hubungannya dengan sidang Hasto? Kita lihat. Semua selalu berbicara di media. Kalau media tidak berpengaruh, ya, kalau media tidak punya pengaruh, maka mereka tidak menggunakan media. Apa yang digunakan oleh para
penuntut ijazah palsu ini? Mereka menggunakan media. Kalau memang mereka mau mencari kebenaran, mereka mestinya langsung melapor, ya, melapor kepada pihak yang berwajib bahwa Bapak Jokowi telah menggunakan ijazah palsu dan ini bukti-buktinya, ya. Jadi mereka menyerang berdasarkan media. Artinya biarlah masyarakat yang menghakimi, dan penghakiman masyarakat ini yang menjadi tolak ukur kebenarannya, ya. Nah, sama halnya juga dengan apa yang terjadi di sidang Hasto. Hasto senang bicara ke media, pengacaranya juga bicara ke media. Fungsinya apa? Ya, menggalang opini, menggalang dukungan, ya. Nah, dukungan-dukungan ini bisa menjadi pressure, tekanan, ya, tekanan kepada mereka sang penegak hukum. Ada ketakutan, ya kan, seperti masanya pada waktu itu, masa bagaimana Ahok bisa dibuih, ya. Nah, kemudian kembali kepada Purnawirawan TNI ini tadi, ya. Pernyataan yang pertama mereka itu kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Mereka lupa amandemen Undang-Undang Dasar 45 atas dasar apa? Itu semangat reformasi, ya. Itu semangat reformasi. Jadi kalau mau kembali lagi ke Undang-Undang 1945 yang asli, itu artinya kita mengalami kemunduran. Ya, tapi wajar sih ya, karena orang-orang ini adalah juga bagian, saya yakin bagian dari Orde Baru. Ya. Jadi ada lagi tuntutan-tuntutan yang lain. Gimana tuntutan 2, 3, 4, 5 sampai ke 6, ya. 2, 3, 5 sampai ke 6 itu adalah ya standar lah, biar agak ramainya itu pernyataan. Keluarlah yang ke-7. Ya, mereka merasa lebih hebat sehingga mereka juga bisa ingin mengatur posisinya Polri. Ya, ini yang ke-7 ini seolah-olah ya menjadi kontroversi nanti, ya, kontroversi supaya yang ke-8 yang terakhir ini tidak begitu tidak begitu kelihatan bahwa tujuan mereka adalah sebenarnya nomor 8. Apa itu? Yaitu tadi Gibran, Wakil Presiden Gibran disuruh turun. Dasarnya apa? Ya. Nah, orang-orang yang mendukung pernyataan Majen Purnawirawan TNI ini, ya, seperti ya pakar hukum Refli Harun bicara tentang impeachment, ya. Wapres bisa di impeachment katanya. Dasarnya apa? Dia bikin dasarnya segala macam tentang buku apa dan segala macam, ya. Nah, itu kan harus dibuktikan dulu. Semuanya harus dibuktikan dulu. Kalau semua sudah terbukti, ya silakan impeachment. Tapi persoalannya, ya, Refli Harun menyatakan impeachment itu kan karena ada pernyataan dari Purnawirawan TNI ini. Sementara Purnawirawan TNI pernyataannya berdasarkan MK 90, putusan MK itu tidak ada hubungannya dengan yang lain-lain, ya, tidak ada hubungan dengan yang lain-lain. Nah, itu dia. Sekarang ini semua digodoklah semua ini, ya. Masukkan ijazah palsu. Belum selesai ijazah palsu, Jokowi maju, masukkan lagi dari bawah. Siapa Purnawirawan TNI ini? Ya, forumnya ini siapa? Mereka ini pendukungnya, ya jelaslah salah satu paslon di Pilpres 2024 kemarin, ya. Mereka itu pendukungnya itu. Jadi sudah jelas siapa mereka, ya. Jadi semuanya adalah untuk mencecar Jokowi, ya, cecar Jokowi. Nah, begitu mencecar Jokowi karena Jokowi yang mendukung Prabowo, jadi Prabowo jadi galau, kenalah nanti ke sidangnya si Hasto. Nah, diputarlah ini semua, ya. Nah, jadi kalau yang 2 ini perhatian dari pemerintah terarah kepada Purnawirawan TNI dan masalah ijazahnya palsu Jokowi, ya, maka kasus Hasto ini bisa, kalau sudah nggak terliput secara khusus oleh media, ya, kasus ini bisa hilang, bisa
pelan-pelan, makin reda, ya kan? Nah, karena saya yakin semua ini kasus diusut karena mata masyarakat tertuju ke situ semua. Maka pemerintah mengusutnya. Kalau mata rakyat tidak tertuju ke sono, itu kasus semua pasti adem ayem. Pasti adem ayem. Nah, terakhir, Hasto, saya yakin Hasto bisa akan mudah di sidang. Sebenarnya kalau Harun Masiku itu ketemu, tidak sulit untuk menyelesaikan kasusnya Hasto. Tapi sekarang kasus Hasto disidangkan karena apa? Karena bukti-bukti yang lama yang dikenakan kepada Harun Masiku. Ya, bukti-bukti yang lama itu yang digali kembali. Sesungguhnya kalau Harun Masiku ketangkap, semua ini beres. Semua ini beres. Maka saya yakin kaburnya Harun Masiku ada yang melindungi. Jadi kalau tuduhan adalah perintangan penyelidikan, saya rasa itu bukan kriminalisasi, itu bukan politisasi. Ada orang yang kabur hanya karena berapa? Nggak sampai miliaran loh. Dan itu bukan korupsi loh. Harun Masiku kabur bukan gara-gara korupsi, bukan gara-gara kejahatan yang lain, hanya gara-gara suap. Dia kabur sampai hari ini. Kenapa dia kabur? Karena dia yakin dugaan saya ini ada rahasia yang dia simpan. Dan mereka ini takut rahasia itu bisa terbongkar kalau Harun Masiku tertangkap.